Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita belajar, Ibu mau tahu bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus, siapa yang belum sarapan hari ini? Nah, jangan sampai sarapan terlewat ya, karena kalau tidak sarapan nanti kalian lapar dan tidak fokus belajarnya. Oke, Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa ya anak-anak? Tentang Pancasila, tentang bendera Indonesia. Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang masih ingat apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, siapa yang tahu? Siapa? Apa? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Masya Allah, pintar. Jadi alhamdulillah ya, pembelajaran minggu lalu masih terekam di otak kalian. Oke, bismillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang keberagaman budaya di Indonesia. Oke, Ibu izin untuk share screen dulu ya anak-anak. Sebelum kita mengenal jauh, kita harus tahu dulu nih, sejarah itu apa sih? Sejarah adalah susunan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Segala yang telah kalian lakukan di masa lalu bisa dikatakan sebagai sejarah loh anak-anak. Jadi sejarah itu misalnya nih, contohnya seperti kalian dulu pernah pergi ke kebun binatang sama orang tua, pergi berkreasi sama saudara-saudara, tempat berenang, ke taman hewan atau taman buah. Kalian di sana melihat segala macam hewan dan buah. Itu terjadi di masa kecil kalian. Itu bisa disebut dengan sejarah loh. Jadi apapun yang kalian lakukan di masa kecil kalian itu menjadi sejarah keluarga kalian ya. Misalnya pernah bertemu dengan Pak Gubernur, itu salah satu sejarah. Itu aku pernah bertemu Bu Lurah kelas waktu aku masih kelas 3, itu adalah sejarah. Karena segala apapun yang terjadi di masa lalu itu namanya sejarah. Oke, next. Mengenal budaya. Kalau bagi sejarah, sekarang budaya. Budaya itu apa sih, Bu? Budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Nah, ini mencakup cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara khusus. Budaya membuat sekelompok orang menjadi unik atau berbeda dengan sama lain. Contohnya nih, dari cara pakaian. Nah, pakaian adat orang Sunda itu biasanya pakai apa nak? Pakai kebaya kan? Beda dengan orang Papua. Biasanya orang Papua pakai pelepah daun pisang atau pakai pelepah daun kelapa, itu banyak dijadikan alas kepala dan baju. Ya, jadi setiap suku di Indonesia itu mempunyai budayanya masing-masing. Terus makanan yang dimakan. Nah, ciri makanannya orang Sunda itu biasanya khasnya peyem, terus sambal-sambal yang berupa air nasinya, terus makanan-makanan dilalap itu biasanya identik dengan budaya orang Sunda makannya. Terus misalnya budaya orang Jawa makannya suka yang manis dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan pun berbeda nak. Misalnya contohnya nih, bahasa Sunda penyebutan aku yaitu abdi ya. Terus dalam bahasa Jawa pun penyebutan aku itu bukan abdi ya, beda. Jadi segala macam sesuatu yang kita lihat di sekitar, aku itu orang Sunda loh, aku itu orang Jawa loh, biasanya begini, itu disebut dengan budaya ya anak-anak ya. Jadi budaya itu bisa beragam macam karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, tahukah kamu karena pola hidup setiap kelompok manusia itu berbeda, maka budaya yang dihasilkan juga berbeda. Itu alasan mengapa budaya di dunia dan di Indonesia beraneka ragam. Tentu saking banyaknya ya. Di Indonesia bentuk-bentuk budaya sangat mudah dilihat. Adalah suku, bahasa daerah, rumah adat, lagu adat, baju adat, sampai permainan tradisional. Yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Kata kumpul itu dari mana ya? Atau misalnya kita bermain alat musik angklung dari mana ya? Alat musik bom itu dari mana ya? Dan sebagainya. Jadi karena sakitnya banyak kelompok di dunia maupun di Indonesia, itu terjadilah budaya dan keberagaman sosial di situ. Ya. Sejarah di Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa artinya sejarah dan budaya. Sekarang kita akan belajar sejarah dan budaya di Indonesia satu persatu. Pelajaran dimulai dari sejarah Indonesia. Agar lebih mudah memahami sejarah Indonesia, zaman dibagi menjadi yang pertama, zaman prasejarah. Nah, itu zaman yang masih bisa disebut zaman kuno, yang masih ada penemuan seperti Candi Borobudur, itu termasuk zaman prasejarah. Terus yang kedua zaman kerajaan, ada Hindu, Buddha dan masuknya Islam di Indonesia itu bagaimana ya? Itu sudah ada zaman kerajaan. Terus lanjut zaman penjajahan. Nah, kita pernah dijajah oleh negara apa aja nak? Siapa yang tahu? Negara Jepang. Negara apa lagi? Belanda. Nah, dan lain sebagainya. Terus ada Portugis juga. Itu terjadi setelah zaman kerajaan ya. Jadi negara lain itu melawan negara kita karena saking beraneka ragamnya budaya di Indonesia. Ya, jadi negara lain itu menjadi negara kita. Terus zaman kemerdekaan itu pada tahun 1945 ya. Di situ negara kita sudah mulai terbentuk republik, sudah terbentuk segala peraturan dan tata tertib menjalankan negara yang baik. Jadi ada 4 zaman di Indonesia: zaman prasejarah, zaman kerajaan, zaman kemerdekaan dan penjajahan, dan zaman kemerdekaan. Zaman prasejarah. Nah, yang tadi itu sudah sampaikan, zaman prasejarah itu Indonesia zaman prasejarah berakhir pada 400 Masehi. Bisa disebut dengan zaman purba, zaman kuno ya, yang kalian lihat dari kerak berevolusi jadi manusia. Itu ada pembelajaran sainsnya. Tapi kalau dalam pembelajaran Islam, kita adalah anak cucunya Nabi. Siapa Nabi yang pertama? Nabi Adam. Bu, yang benar tuh yang mana? Kita lagi Nabi Adam atau kita dari kerak? Nah, dalam kasus ini kalian harus bisa membandingkan, oh kalau dari pengetahuan dari sini loh, kalau dari agama seperti ini loh, apapun yang itu benar ya. Jadi prasejarah itu sebelum 400 Masehi, dan itu sudah berabad-abad puluh yang lalu.
zaman kerajaan. Jadi zaman kerajaan ini memiliki corak yang berbeda-beda. Yang tersebut sangat erat kaitannya dengan agama apa yang dianut oleh kerajaan tersebut. Makanya pada zaman kerajaan ini ada yang mulai masuk agama seperti agama Islam, agama Buddha, agama Hindu ya. Jadi zaman kerajaan ini sudah terbentuklah berbagai macam-macam agama. Terus, fakta menarik tentang kerajaan Indonesia ada apa aja sih? Kerajaan tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Nah, yang ingat ya, materi ini akan keluar saat kalian kuliah loh. Jadi kerajaan Kutai itu kerajaan Kutai anak-anak. Nah, itu kerajaan Kutai itu menganut agama Hindu. Lalu yang kedua ada kerajaan Buddha yang tertua di Indonesia. Jadi itu adalah kerajaan namanya kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama Kutai, yang kedua Sriwijaya, lalu yang ketiga adalah kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini itu adalah Islam, langsung menganut agama Islam. Jika di total ada sekitar 112 kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Tapi itu hanya mengambil 3 dari agama Hindu, dari agama Buddha, dan agama Islam. Tadi yang Buddha apa? Yang Buddha adalah yang Hindu adalah Kutai, yang Buddha adalah Sriwijaya, lalu yang Islam adalah Samudra Pasai. Ingat ya. Zaman penjajahan, teman-teman anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Indonesia itu pernah didatangi oleh bangsa negara lain loh? Saat itu Indonesia menyambut mereka dengan baik, ya. Tetapi ternyata mereka datang dengan niatan untuk menjajah. Jadi karena negara kita itu identik dengan keramahannya, kebaikannya, tapi malah balik diserang oleh negara lain. Nah, kita langsung dijajah. Jadi sangat ini ya, sangat tidak boleh dan tidak boleh dicontoh sama kalian. Tapi kan kalau sudah balik, kita juga harus menyambutnya dengan baik. Itulah, jadi kita pernah ada di titik rendahnya di Indonesia. Lanjut zaman kemerdekaan. Setelah perjuangan para pahlawan ya dari penjajahan yang tadi, itu tibalah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, kemerdekaan Indonesia bukan pemberian dari bangsa lain, tetapi itu hasil dari perjuangan para pahlawan kita nih. Makanya kita tuh setiap hari sendiri kan upacara itu untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa pahlawan di masa lampau kita. Tapi FYI, Indonesia itu kemerdekaannya pada Jumat loh, teman-teman anak-anak ibu. Jadi itu sangat menjadi suatu sejarah yang berkah ya, karena kita tahu sebagai agama Islam, agama kita ya hari Jumat itu adalah hari paling berkah gitu ya. Lanjut zaman setelah kemerdekaan, meskipun Indonesia sudah merdeka, Indonesia memiliki ancaman dan tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan loh teman-teman. Jadi untuk menjaga negara kita tetap utuh seperti sampai sekarang ini, kita membutuhkan kerjasama yang kuat. Jadi kita harus selalu mencintai dan membela negara kita. Jadi segala sekarang itu budaya asing telah sampai di negara kita, makanya kita harus kuat dan harus ingat kalau ada pahlawan yang sampai berjuang darah untuk kemerdekaan kita. Mempelajari budaya Indonesia sekarang, kita semua telah mengetahui sejarah di Indonesia ya anak-anak. Saatnya kita belajar tentang budaya Indonesia. Katakan, aku mau ya. Sekali lagi, aku mau. Oke, betul. Apa suku kalian? Nah, suku kalian juga mau tanya. Di Indonesia itu banyak loh suku-suku. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku apa lagi? Betawi, ada suku apa lagi? Nah, suku apa lagi? Dan lain sebagainya. Banyak ya. Jadi kita itu banyak banget suku Indonesia. Suku Papua, suku Betawi, suku Jawa, ya, suku Madura, suku Aceh, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Yuk kita belajar budaya Indonesia tercinta. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 1000 suku di Indonesia? Suku Batak, suku Dayak, suku Betawi, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, dan suku lainnya. Ya, semua itu memang perlu kita tahu. Makanya sebutkan suku kalian satu persatu. Nanti ya tulis di buku IPS kalian ya, suku kalian itu apa? Next, rumah ada. Hai teman-teman, kita kan sudah menyebutkan berbagai macam suku. Nah, sekarang kita juga perlu tahu loh, setiap suku itu hidup di daerah berbeda dan setiap daerah memiliki rumah dan bentuk dan nama yang berbeda-beda juga. Tidak seperti sekarang, rumah terbuat dari batu bata dan beton. Zaman dahulu orang membuat rumah dengan sederhana dari bahan yang berbeda. Jadi dimanfaatkan alam yang sekitar, misalnya kayak alam akar, daun yang masih kuat dijadikan rumah adat oleh zaman dulu. Rumah adat, kita telah membahas tentang rumah bahan adat seperti yang kita tahu bahwa rumah adat setiap daerah berbeda-beda. Ya, rumah adat daerah pantai cenderung memakai bahan kayu dari seperti kelapa yang digunakan oleh rumah gadang atau rumah Bali Leo. Ya, lalu rumah kaki 1000 di suku Alfak, Papua terbuat tinggi agar tidak diserang binatang karena Papua masih banyak binatang ya nak. Nah, alhamdulillah di sini kita sudah sampai di ujung pembahasan. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya apa yang disampaikan hari ini tentang keberagaman Indonesia? Jika ada pertanyaan, maka presentasi ini jika tidak ada ya, semoga kalian paham apa yang ibu sampaikan dan kalian bisa mengulangi pembelajaran dan bisa melihat di lingkungan sekitar kalian. Oh, teman aku itu suku apa ya? Dia berbahasanya seperti apa ya? Gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Namun sebelum ibu akhiri, adakah dari kalian yang bersedia untuk menyanyikan lagu daerah dari tempat kalian berasal? Nah, ayo siapa yang mau? Nanti kalau sudah, kirimkan video nyanyi kalian di tugasnya masing-masing ya. Videokan lalu kirim ke ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya anak-anak jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah anak-anak.